Terima kasih Anda masih menyaksikan liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, truk kontainer yang mogok di bahu jalan tertabrak bus penumpang di jalur Pantura Probolinggo. Akibat kecelakaan ini, pengemudi truk kontainer tewas dan 2 penumpang bus menderita luka parah. Warga dan para pengguna jalan di jalur Pantura, tepatnya di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Probolinggo, dikejutkan dengan kecelakaan bus penumpang dan truk kontainer Sabtu malam. Akibat kejadian ini, Abdul Wahab, pengemudi truk, tewas seketika dan 2 penumpang bus terluka parah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Grati, Pasuruan. Kecelakaan bermula saat truk kontainer mogok dan terpaksa parkir di bahu jalan. Tiba-tiba bus syarat penumpang yang melaju dari arah barat menyeruduk bagian belakang truk. Akibatnya pengemudi yang saat itu mengecek truk tewas tertabrak truknya sendiri. Tadi mogok, lalarnya mogok, lalu turun ngecek orang itu, ngecek langsung terombol dari belakang sama bis. Sama bis ini yang nabrak? Ya. Pak, itu bisnya dari arah mana? Sama-sama dari timur ya berarti? Dari barat semua. Oh, dari barat ya? Iya. Posisi kontainer lagi ngepok, lagi mau ganti ban? Enggak bisa ditater. Enggak dihidupin. Langsung turun ngecek. Langsung bis itu terombol. Tiba-tiba ditabrak dari belakang sama. Pak, untuk tadi bis ini ada penumpangnya nggak Pak? Banyak, Pak. Banyak. Terus dibawa kemana Pak tadi Pak? Rumah sakit. Ada berapa orang yang parah yang tadi Bapak lihat? Yang parah cuma satu. Yang lain nggak tahu saya. Penyelidikan sementara, kecelakaan diduga karena pengemudi truk lalai tidak memasang rambu peringatan saat parkir. Diduga bahwasanya kendaraan bus melaju dari arah barat menuju ke arah timur. Sebelum sampai titik TKP ini ternyata sudah ada truk yang sedang aktivitasnya mengecek ban, Sumbernya tersebut mengecek ban dikarenakan tidak ada tanda-tanda di belakang sehingga mengakibatkan kendaraan bus yang dari arah barat ini menabrak. Kini pengemudi bus masih dalam pemeriksaan di kantor polisi. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, pasangan pria dan wanita di Probolinggo mencuri uang di kotak amal di sebuah masjid. Pelaku menyaru sebagai jemaah yang akan sholat. Polisi kini memburu pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Pria dan wanita ini awalnya menyaru sebagai jemaah yang hendak menunaikan sholat malam di Masjid Nurul Barokah, Desa Kaliacar, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Sabtu dini hari. Setelah mengetahui situasi masjid sepi, keduanya mendekati kotak amal yang berada di tangga luar. Pelaku membobol kunci gembok kotak amal lalu memindahkan seluruh uang di dalam kotak amal ke dalam sebuah tas. Belum puas dengan hasilnya, kedua pelaku hendak masuk ke dalam masjid dan hendak menggasak kotak amal lainnya. Namun aksi berikutnya diketahui pengurus masjid hingga keduanya kabur. Kasus pencurian uang di kotak amal ini sudah dilaporkan pengurus masjid ke Mapolsek Gading. Pelakunya berapa orang, Mas? Kalau dilihat dari CCTV, pelakunya itu ada 2. Satu cowok sama satu cewek. Berapa uang yang diambil, Mas? Nah, dengan nominalnya itu perkiraan saya tidak tahu. Soalnya saya kan bukan pengurus masjid. Sedangkan saya soalnya saya warga biasa gitu. Sudah dilaporkan atau gimana, Mas? Kalau sudah dilaporkan, alhamdulillah sudah. Kapan pelaporannya, Mas? Pelaporannya itu langsung ke pagi. Paginya. Ya, ke paginya. Kapolsek Gading Ibtu Ahmad Jamil menuturkan saat ini anggotanya tengah memburu pelaku yang terekam CCTV masjid. Hasil olah TKP, Komandan? Hasil olah TKP setelah kita membuka CCTV yang ada di masjid, di situ terekam 2 orang pencuri, laki perempuan 2 orang. Tidak tahu ini komplotan apa suami istri, masih belum terkonfirmasi. Pencurian kotak amal ini membuat resah warga. Mereka meminta polisi untuk segera menangkap pelakunya. Dan Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo.
Saudara, petugas pemadam kebakaran sektor Mojo Agung memusnahkan sarang tawon Vespa afinis di atap rumah salah satu warga di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Sarang tawon ini dimusnahkan karena membahayakan usai menyengat ibu-ibu. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi sarang tawon Vespa afinis berdiameter 40 cm berada di atap rumah Neni Setian Pratiwi, warga desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi sarang tawon ini karena kayu atap rumah lapuk, sehingga harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Untuk menghindari kesengatan tawon Vespa, petugas PMK mengenakan baju pengaman khusus yang menutupi seluruh tubuhnya. Pemusnahan sarang tawon dilakukan dengan cara dibakar. Ada sarang tawon di salah satu rumah desa Mancilan, tepatnya di atap rumah warga. Dari pemilik rumah berusaha mengevakuasi sendiri, akhirnya salah satu pemilik rumah tersengat lebah dari anaknya itu. Akhirnya dari pihak keluarga melapor ke pos damkar untuk membantu evakuasi sarang tawon. Koloni tawon Vespa ini sebelumnya menyerang pemilik rumah hingga mengalami bengkak-bengkak pada tubuh dan wajah korban saat mencoba mengevakuasi sarang tawon sendiri. Ini Itu nyerang bagian apa asalnya? bagian leher. Terus? Yang pertama bagian leher. Ya. Terus yang kedua tangan sini. Terus punggung. Kan saya gini-gini sih. Terus merantai ke punggung sini. Akhirnya saya nggak tahu kalau langsung ke wajah ini, nggak tahu kenapa gitu loh. Petugas PMK meminta masyarakat untuk tidak mengevakuasi sarang tawon sendiri, terutama jenis tawon Vespa, karena sengatan tawon ini berbahaya. Jika mendapati sarang tawon, warga hendaknya melapor ke petugas PMK. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Kita beralih ke informasi ringan, Saudara. Warga di Kabupaten Tuban menggelar acara kirap gunungan hasil bumi. Acara ini berlangsung meriah lantaran gunungan diarak keliling desa hingga ke sebuah makam yang ada di atas bukit. Setelah berdoa yang dipimpin oleh tokoh agama, gunungan tersebut menjadi rebutan warga agar hasil bumi di desa setempat melimpah. Ribuan warga Desa Meliwang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, tumpah ruah ke jalan untuk mengikuti kirap gunungan hasil bumi. Gunungan berisi hasil pertanian seperti jagung, padi, pisang, ketela, hingga buah-buahan. Gunungan kemudian diarak sejauh 2 km dengan iringan musik hadrah dan sholawat. Arak-arakan dimulai dari rumah kepala desa, Hajah Siti Mahfudoh, hingga makam leluhur mereka, Mbah Sayyid Abdullah, yang ada di atas bukit sebelah utara desa setempat. Butuh perjuangan untuk ke lokasi acara karena jalan menuju makam sangat menanjak, sehingga warga harus bergantian membawa gunungan hasil bumi. Acara diawali dengan tahlil bersama di makam Mbah Sayyid dan diakhiri dengan doa bersama. Selain untuk mempererat tali silaturahmi antar warga, kegiatan ini juga sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Ada sekitar 2 kilonan. Gunungan isinya apa saja itu? Isinya terdiri dari hasil alam yang ada beberapa buah dan beberapa polowijo. Niku tulisan Meliwang nggih, MLIWANG itu ada di gunungan tadi. Bu, tujuannya acara ini apa sih? Tujuannya nggih menjalin silaturahmi dan komunikasi sosial antar masyarakat agar masyarakat Desa Meliwang itu bisa merasakan atau menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap setahun sekali kita bersedekah. Pada puncak acara diwarnai pembagian gunungan hasil bumi oleh panitia yang disambut antusias warga. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, Anda penyuka buah jeruk, di Mojokerto terdapat tempat wisata kebun jeruk. Di sini pengunjung bisa memetik buah langsung dari pohonnya. Selain bisa menjadi tujuan wisata bersama anggota keluarga, kebun jeruk juga sebagai wahana edukasi kepada anak-anak. Bagaimana serunya berwisata di kebun jeruk? Berikut liputannya. Kebun jeruk di Desa Tangunan, Kabupaten Mojokerto mulai memasuki panen raya, diserbu wisatawan dari berbagai daerah seperti Jombang, Gresik,
Malang, Surabaya, dan Sidoarjo. Pengunjung bisa berkeliling di kebun sambil menikmati rindangnya hamparan tanaman jeruk yang siap dipetik. Dengan membayar tiket masuk Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak, pengunjung bisa makan jeruk sepuasnya yang mereka petik langsung dari pohon. Namun jika dibawa pulang untuk oleh-oleh, 1 kilo jeruk dihargai Rp10.000. Para pengunjung mengatakan datang ke wisata petik jeruk untuk mengisi masa akhir libur sekolah. Pasalnya tempat ini bisa sekaligus sebagai wahana edukasi kepada anak-anak tentang cara memilih buah jeruk yang matang dan manis. Petik jeruk, terus keseruannya ya asik aja sih, soalnya ngambil dari pohonnya langsung. Terus seru juga. Berapa orang tadi? 15 orang tadi. Itu dari mana, Mbak? Itu dari Sidoarjo. Ini baru pertama kali, tapi kok petik sebelumnya udah pernah sih. Rasanya gimana, Mbak, jeruknya, Mbak? Manis, alhamdulillah 2 kali tadi ketemu yang manis. Kalau rasa kalau misalnya tua insya Allah manis, Mas. Kalau kebanyakan di sini manis kalau yang tua. Kalau misalnya yang kayak gini kan belum. Kadang-kadang orang kan nggak tahu yang mana yang tua apa yang enggak gitu. Jadi misalnya kalau yang kita belum masuk, orangnya tanya kita kasih tahu. Biasanya itu yang agak warnanya oranye, terus kalau dipegang gitu empuk gitu berarti udah tua. Ini kan musim panen gitu. Jeruk itu biasanya sama kayak pohon mangga di bulan Juli sampai September bisa. Kalau biasanya bawa pulang itu biasanya rata-rata ya 5 kilo. Wisata petik jeruk di Desa Tangunan dibuka setiap hari Minggu hingga bulan September mendatang atau selama masa panen raya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melanie Musa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.